Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF telah melakukan undian fase grup AFF Suzuki Cup 2020 pada Selasa sore kemarin. Pada undian grup tersebut, menempatkan timnas Indonesia berada di grup B bersama dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Sementara itu untuk grup A akan diisi oleh Thailand, Myanmar, Filipina, Singapura, dan pemenang playoff antara Timur Leste menghadapi Brunei Darussalam. Pencinta sepak bola Indonesia tentu menginginkan skuad Garuda mampu menjadi juara Piala AFF kali ini. Apalagi selama keikutsertaannya, Indonesia belum pernah sekalipun menjadi juara turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara itu. Namun, sebelum jauh melangkah ke babak final, Indonesia harus melewati babak grup yang tak bisa dibilang mudah. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia? Yang pertama akan kita bahas bersama adalah Vietnam. Vietnam jelas lawan yang tak mudah untuk Indonesia. Dua laga terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia selalu menelan kekalahan. Vietnam bahkan sekarang menggeser Thailand sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka berada di peringkat ke-95 FIFA dan menjadi satu-satunya wakil AFF di putaran akhir kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam dan Indonesia sudah saling bertemu di beberapa kelompok umur. Yang paling baru, Vietnam membantai Indonesia asuhan Taeyong 4-0 pada putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai. Dari hasil pertandingan-pertandingan tersebut, terlihat sangat jelas perbedaan kualitas Vietnam dan Indonesia. The Golden Star bermain taktis, powerful, cepat, cerdik, dewasa, dan mengandalkan umpan-umpan silang ke jantung pertahanan Indonesia. Fisik mereka juga luar biasa. Jadi entah main di Jakarta atau Hanoi atau dimanapun itu, angin kemenangan akan mengarah ke Vietnam. Pelatih Vietnam Park Hang-seo sendiri menganggap selain dua tim yang bermain di kualifikasi Piala AFF 2020, Park punya komentar yang tegas soal 9 skuad lainnya. Selain Brunei Darussalam dan Timur Leste yang akan bermain di kualifikasi, semua tim nyaris sama kekuatannya. Menurut saya, hasil dari dua grup ini, hampir semua tim di kawasan ASEAN berada di level yang sama, sehingga hasil undiannya biasa saja. Tak seperti Vietnam, Malaysia merupakan lawan yang cukup seimbang dengan Indonesia, terutama di Piala AFF, Indonesia dan Malaysia saling mengalahkan. Namun, Indonesia di era Taeyong belum pernah menghadapi Malaysia. Tentu saja ada banyak hal yang berubah dari pertemuan terakhir keduanya saat di era Simon. Materi pemain, cara bermain, taktik, strategi, hingga pelatih yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, Malaysia akan menjadi lawan yang sepadan untuk Indonesia. Indonesia justru memiliki sedikit keuntungan karena beberapa pemain merebut di kompetisi negeri jiran. Kamboja menjadi lawan yang sangat mungkin dikalahkan oleh Indonesia. Walau begitu, dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja membangun sepak bola dengan baik. Mereka mulai memperbaiki kompetisi domestik. Liga Kamboja atau Chill League dibenahi dengan sangat serius. Infrastruktur dibangun, pemain dan pelatih asing didatangkan. Bahkan Kamboja belajar langsung dari Thai League. Hasil kompetisi telah membuat Kamboja memiliki beberapa pemain dengan kemampuan yang bagus. Sebut saja Prakman Udom, Kyo Sopeng, atau Jerry Bin. Selain itu, peringkat FIFA milik Kamboja juga tidak terpaut jauh dengan Indonesia. Meski ada banyak hal terjadi dan perubahan menuju hal yang baik, Kamboja tetap bukan lawan yang bisa mengalahkan Indonesia. Jika dalam kondisi bagus dan fire, tim Garuda bisa memetik kemenangan atas tim Angkor Warriors. Sama seperti Kamboja, Indonesia kerap menang dengan skor besar kalau bertemu dengan Laos. Namun Laos punya beberapa pemain di kompetisi Thailand, baik di Thai League 1, 2, atau 3. Tapi dengan kemampuan dan tradisi, mereka tetap akan menjadi tim terlemah di grup B. Jadi selain Kamboja, Laos seharusnya menjadi sasaran tembak Indonesia untuk mendulang poin. Dengan asumsi baik Indonesia maupun Malaysia mampu mengatasi Kamboja dan Laos, penentuan berebutan tiket runner-up menuju semifinal diyakini akan ditentukan pada laga Indonesia melawan Malaysia. Siapapun yang menang berpeluang besar menemani Vietnam ke babak semifinal. Dan itu dia pembahasan mengenai peluang timnas Indonesia untuk dapat lolos dari fase grup Piala AFF 2020. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola, dan salam olahraga.